Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Friadi. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 2311547. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang evolusi komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Pertama, apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima input, memproses data, menyimpan informasi, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi yang diberikan. Komputer terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk perangkat keras, hardware, seperti prosesor, memori, dan perangkat penyimpanan, serta perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk mengontrol dan menjalankan program. Fungsi utama komputer adalah input itu untuk menerima data dari pengguna atau perangkat lain melalui keyboard, mouse, sensor, dan lain-lain. Pemrosesan mengolah data menggunakan CPU, Central Processing Unit, dan komponen lain berdasarkan program yang berjalan. Penyimpanan menyimpan data secara sementara di RAM, memori sementara, atau permanen di hard drive atau SSD. Output menampilkan hasil pemrosesan data kepada pengguna melalui layar, printer, atau perangkat lainnya. Komputer digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, hiburan, penelitian, dan lainnya karena kemampuan untuk memproses informasi dengan cepat dan efisien. Evolusi komputer. Berikut adalah evolusi komputer dari generasi ke generasi. Generasi pertama itu tahun 1940 sampai 1956. Komputer tersebut diberi nama komputer tabung vakum. Generasi kedua tahun 1956 sampai 1963 itu bernama komputer transistor. Generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971 itu bernama komputer sirkuit terintegrasi atau IC. Generasi keempat tahun 1971 ini sebagai komputer mikroprosesor. Dan generasi yang terakhir atau generasi kelima sekarang sampai hingga masa depan nanti yaitu ada komputer AI dan kuantum. Langsung saja kita masuk penjelasan untuk generasi komputer yang pertama. Generasi yang pertama itu dinamakan komputer tabung vakum. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Tabung vakum berfungsi sebagai penguat sinyal elektronik dan saklar, memungkinkan arus listrik mengalir untuk mengoperasikan logika biner yang menjadi dasar pemrosesan komputer. Beberapa tokoh yang ada dalam komputer ini adalah John Casper, Eckert, dan John W. Mousley. Mereka adalah insinyur di balik pembangunan ENIAC atau Electronic Numerical Integrator (EN) komputer. Komputer elektronik pertama yang sepenuhnya digital. ENIAC selesai pada tahun 1945 digunakan oleh militer Amerika Serikat untuk menghitung lintasan peluru artileri. Karakteristik komputer vakum adalah sebagai berikut. Ukuran sangat besar. ENIAC misalnya memerlukan ruangan yang sangat besar dan terdiri dari 17.468 tabung vakum. Ciri karakteristik yang kedua yaitu kecepatan yang lambat. Komputer ini memproses data dalam hitungan detik. Yang ketiga, pemrograman manual, dan pemrograman ini dilakukan menyambungkan kabel dan mengatur saklar. Karakteristik yang terakhir yaitu bahasa pemrogramannya itu hanya menggunakan bahasa mesin atau kode biner. Contoh komputer ini yaitu ENIAC UNIVAC 1, Universal Automatic Computer. Lanjut ke generasi yang kedua tahun 1956 sampai 1963, komputer transistor. Komputer transistor ditemukan pada tahun 1947 oleh John Bardeen, Walter Bardeen, dan William Shockley dari Bell Laboratories, menggantikan tabung vakum sebagai komponen utama komputer. Transistor lebih kecil, lebih efisien, dan menghasilkan lebih sedikit panas. Karakteristik komputer vakum adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ukurannya lebih kecil dibandingkan komputer berbasis tabung vakum atau generasi yang pertama tadi. Yang kedua lebih cepat dan lebih andal dengan menggunakan transistor. Komputer menjadi lebih cepat
dan tidak terlalu mudah rusak. Yang ketiga yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk komputer ini termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Diperkenalkan memungkinkan pemrograman yang lebih mudah dibandingkan bahasa mesin. Dan yang terakhir yaitu komputer ini penggunaannya mulai banyak digunakan untuk aplikasi bisnis dan ilmiah. Contoh komputer ini yaitu IBM 7090 dan Univac. Oke, lanjut generasi ketiga tahun 1964 1971. Komputer sirkuit terintegrasi (IC). Komputer generasi ketiga menggunakan integrated circuit atau IC atau sirkuit terpadu yang menggabungkan beberapa transistor, dioda, dan resistor dalam satu chip kecil, meningkatkan kinerja komputasi secara drastis. Beberapa tokoh yang ada saat membangun komputer generasi ketiga ini yaitu Jack Kilby dari Texas Instruments dan Robert Morris dari Fairchild Semiconductor. Mereka adalah penemu IC. Kilby membuat prototipe pertama pada tahun 1958, sementara Noyce memperbaiki teknik fabrikasi sirkuit terpadu. Karakteristik komputer ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran semakin kecil. Penggunaan IC memungkinkan miniaturisasi yang lebih ekstrim daripada transistor. Yang kedua, kecepatan lebih tinggi. Dari komputer generasi kedua, kinerja pemrosesan meningkat dengan hitungan mikrodetik per operasi. Yang ketiga, pada generasi ini, memperkenalkan sistem operasi yang mendukung multitasking, memori virtual, dan interaksi pengguna. Dan yang terakhir itu, komputer pada generasi ini mulai menggunakan terminal untuk berinteraksi dengan pengguna melalui monitor dan keyboard. Contoh kayak komputer ini yaitu IBM System 50 dan PDP-8. Generasi keempat tahun 1970 dan sekarang. Komputer mikroprosesor. Generasi keempat dimulai dengan pengembangan mikroprosesor, yaitu CPU yang seluruhnya berada dalam satu chip sirkuit terpadu. Intel 4004 dirilis pada tahun 1971. Dalam mikroprosesor pertama, beberapa tokoh dalam membangun atau pengembangan generasi ini yaitu Federico Faggin, Ted Hoff, dan Stanley Mazur adalah tim dari Intel yang mengembangkan Intel 4004. Mikroprosesor pertama di dunia, Steve Jobs dan Steve Wozniak, mereka menciptakan Apple I dan Apple II, komputer pribadi yang membuat pencipta sistem operasi MS-DOS yang menjadi sistem operasi Windows. Karakteristik dari komputer ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, komputer pribadi. Mikroprosesor memungkinkan pengembangan komputer pribadi yang lebih terjangkau dan lebih kecil. Yang kedua, kecepatan dan efisiensi dengan mikroprosesor. Komputer dapat memproses miliaran instruksi per detik. Yang ketiga, sistem operasi grafis Windows, Mac OS, dan antarmuka grafis lainnya mulai mendominasi penggunaan komputer. Internet menjadi tersedia secara luas dan mengubah cara dunia berkomunikasi dan bekerja. Contoh dari komputer ini yaitu IBM PC dan Apple Macintosh. Selanjutnya ada generasi yang kelima, yaitu generasi sekarang hingga masa yang akan datang atau masa depan. Komputer AI dan kuantum. Kecerdasan buatan AI dan komputasi kuantum adalah fokus utama generasi kelima. AI menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan neural networks untuk meniru cara otak manusia bekerja. Sementara komputasi kuantum menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk memproses data secara eksponensial lebih cepat. Beberapa tokoh dalam pengembangan komputer ini yaitu John C. Shorty yang merupakan orang yang memperkenalkan AI, Peter Shor yang menciptakan Shor algoritma, dan algoritma kuantum yang mampu memecahkan inskripsi lebih cepat daripada komputer klasik. Karakteristik komputer ini adalah sebagai berikut. AI dan pembelajaran mesin. Komputer generasi ini dilengkapi dengan kemampuan untuk belajar membuat keputusan secara otomatis. Digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, dan mobil otonom. Yang ketiga, komputasi kuantum.
Komputer kuantum memanfaatkan qubit yang dapat berada dalam lebih dari satu keadaan sekaligus, superposisi, memberikan kecepatan pemrosesan jauh lebih tinggi untuk masalah-masalah yang sangat kompleks. Dan yang ketiga, interkoneksi global. Teknologi cloud dan jaringan internet menghubungkan komputer di seluruh dunia, memungkinkan komputasi awam dan perangkat yang terhubung secara real time. Contoh komputer ini yaitu IBM Q dan Google Sycamore. Selanjutnya itu ada arsitektur komputer dari setiap generasi. Dari generasi pertama yaitu yang tahun 1940 sampai 1950 itu ada komputer tabung vakum. Komputer generasi pertama belum menggunakan konsep arsitektur von Neumann. Instruksi dan data tidak disimpan di dalam memori utama yang sama. Kedua, input atau output menggunakan kartu punch atau output menggunakan printer atau layar monitor sederhana. Yang ketiga, tidak ada penyimpanan internal yang permanen. Proses eksekusi dilakukan secara sekuensial dari luar memori. Yang kedua, generasi tahun 1950 hingga 1960, komputer transistor. Arsitektur von Neumann mulai diterapkan, di mana program dan data disimpan dalam memori yang sama. Von Neumann arsitektur memperkenalkan konsep penyimpanan instruksi dalam memori sehingga CPU bisa mengambil instruksi dari memori untuk dieksekusi. Generasi ketiga tahun 1950 hingga 1970. Komputer IC, Integrated Circuit. Arsitektur von Neumann yang lebih maju dengan fitur multiprogram dan time sharing memungkinkan komputer menjalankan beberapa program secara bersamaan. Konsep pipelining mulai diperkenalkan, di mana instruksi dieksekusi secara tumpang tindih untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan. Dan yang ketiga itu ada memory change, diperkenalkan untuk mempercepat akses data dengan menyimpan salinan data yang sering digunakan. Di generasi yang keempat, tahun 1970 hingga tahun 1980, komputer mikroprosesor. Mikroprosesor CPU diletakkan dalam satu chip, membuat komputer lebih kecil dan lebih murah. Contohnya Intel 4004 dan mikroprosesor pertama. Arsitektur mulai terpecah menjadi dua aliran utama pada generasi ini, yaitu yang aliran pertama itu CISC, Complex Instruction Set Computing, memiliki instruksi yang kompleks dan lebih banyak, tetapi lebih lambat dalam eksekusi setiap instruksi. Aliran yang kedua itu RISC, Reduced Instruction Set Computing. Instruksi lebih sedikit dan sederhana, namun eksekusi lebih cepat karena pendekatan pipelining yang lebih baik. Generasi kelima, 1980 sampai sekarang, komputer multicore dan superkomputer. Multicore arsitektur kini memiliki beberapa inti pemrosesan core di dalam satu chip. Setiap core dapat menjalankan tugas secara paralel, meningkatkan performa dan efisiensi. Kedua itu ada SIMD, Single Instruction Multiple Data, dan MEMD, Multiple Instruction Multiple Data. Arsitektur yang memungkinkan instruksi tunggal atau berbeda dieksekusi pada beberapa data secara bersamaan untuk mempercepat komunikasi. Ketiga itu ada parallel processing dan distribute komputer. Komputer modern menggunakan beberapa prosesor atau bahkan beberapa komputer untuk bekerja bersama-sama dalam mengolah data. Hyperthreading, teknik yang memungkinkan satu core menjalankan beberapa thread atau proses secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu GPU, Graphic Processing Unit, digunakan untuk komputasi grafis dan kecerdasan buatan atau AI karena mampu melakukan operasi paralel dalam skala besar. Yang terakhir itu ada quantum computing dan neuromorphic computing. Quantum computing, arsitektur kuantum berbasis qubit yang dapat berada dalam superposisi 0 dan 1 secara bersamaan dan dapat mengalami keterkaitan. Jadi memungkinkan komputer kuantum untuk menyelesaikan masalah dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan komputer klasik. Quantum gates menggantikan logic gates pada komputer klasik.
Kedua itu ada neuromorphic computing. Arsitektur neuromorphic meniru konstruktur dan fungsi jaringan saraf biologis. Prosesor neuromorphic berfungsi seperti otak manusia dalam proses data, membuatnya efisien dalam komputasi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Contohnya itu ada Google Sycamore, komputer kuantum, Intel dan Inteloid neuromorphic chip. Kita sampai kepada bagian kesimpulan. Dari kesimpulan tadi bisa saya rangkum menjadi berikut, yaitu yang pertama, ciri-ciri utama generasi komputer. Generasi pertama itu tabung vakum, itu besar, panas, lambat, dan menggunakan bahasa mesin. Generasi kedua itu transistor, lebih cepat, lebih kecil, mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang ketiga, generasi IC sirkuit terpadu, lebih cepat, lebih kecil, multitasking, dan sistem operasi. Yang keempat ada mikroprosesor, komputer pribadi, GUI internet mulai berkembang. Yang kelima itu ada AI, IoT, komputasi kuantum, cloud computing, dan superkomputer. Arsitekturnya, generasi pertama belum ada arsitekturnya yang jelas. Generasi kedua, penerapan awal von Neumann arsitektur dengan transistor. Generasi ketiga, penggunaan IC dan konsep multiprogramming dan interlining. Yang keempat, mikroprosesor dengan arsitektur CISC dan RISC. Yang kelima, multicore arsitektur, parallel processing, dan GPU. Dan keenam, masa yang mendatang yaitu ada quantum computing dan neuromorphic computing menggantikan model klasik dengan pendekatan baru lebih canggih. Sekian video saya tentang evolusi komputer dari generasi ke generasi beserta arsitekturnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.